Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok 6 akan membahas tentang sebuah aksiologi pendidikan Islam. Pengertian dari aksiologi adalah aksiologi merupakan cabang dari sebuah filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah suatu istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuatu atau wajar. Aksiologi adalah studi tentang suatu hakikat tertinggi, realitas, dan juga arti dari nilai-nilai yang termasuk dalam nilai kebaikan, keindahan, dan juga kebenaran. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Macam-macam nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai ilahiyah dan juga nilai insaniyah. Nilai ilahiyah merupakan nilai yang berasal dari Tuhan yang sudah dipertahankan dan juga wajib untuk dipatuhi. Nilai ilahiyah ini bersifat mutlak, tidak bisa diotak-atik lagi. Dan selanjutnya yaitu nilai insaniyah. Nilai insaniyah merupakan nilai yang diciptakan oleh manusia melalui kesepakatan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai insaniyah bersifat dinamis, yang berarti sesuatu yang bisa berubah dan berkembang secara aktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama nilai ibadah. Nilai ibadah yaitu semua yang terkandung dalam ilmu pendidikan Islam itu bernilai ibadah, dan secara otomatis ibadah yang dilakukan akan bernilai suatu pahala. Kemudian yang kedua yaitu nilai ihsan. Nilai ihsan sama dengan humanisme, yaitu memanusiakan manusia, yang artinya dalam pendidikan Islam penerapan dan pengembangannya untuk kebaikan yang ditunjukkan kepada semua pihak pada setiap generasi untuk berbuat baik kepada semua manusia. Kemudian yang ketiga yaitu nilai masa depan. Nilai masa depan dalam ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi pada masa depan, yang tentunya akan diarahkan pada hal-hal yang baik, karena mendidik artinya menyiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang lebih baik dan bisa menghadapi tantangan-tantangan pada masa depan, yang tentunya akan berbeda tantangan tersebut dengan zaman sekarang. Kemudian yang keempat yaitu nilai kerahmatan. Dalam penerapan ilmu pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga menghasilkan kemaslahatan yang berguna dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang, karena pendidikan itu dikatakan berhasil apabila seseorang tersebut ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kelima yaitu nilai amanah, merupakan yang mana nilai amanah itu harus dijaga dan harus dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengemban amanah. Kemudian yang keenam yaitu nilai dakwah. Yang kemudian yaitu nilai tafsir. Nilai tafsir yaitu penerapan dalam ilmu pendidikan itu hendaknya pendidik memberikan kabar-kabar dan juga harapan yang baik kepada peserta didik. Hal ini untuk apa? Yaitu bertujuan untuk memberikan dan menumbuhkan semangat dan juga optimisme kepada peserta didik dalam menempuh pendidikan Islam. Kemudian pengertian nilai dari beberapa definisi. Yang pertama nilai, value qimah dalam pandangan Brubaker tidak terbatas ruang lingkupnya. Nilai tersebut itu sangat erat dengan pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks sehingga sulit ditentukan batasannya. Dalam ensiklopedia Britania yaitu nilai itu berarti nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu. Sesungguhnya nilai itu tidak terletak pada barang atau peristiwa, tetapi manusia tersebut yang memasukkan nilai ke dalamnya. Jadi, barang mengandung nilai karena subjek yang tahu dan menghargai nilai itu. Tanpa hubungan subjek atau objek, nilai itu tidak ada. Suatu benda ada sekalipun manusia itu tidak ada. Kemudian menurut Hofmeister, nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran.
sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tingkat nilai. Menurut Inger, nilai bisa dilihat dengan 3 penampilan. Yang pertama, nilai sebagai fakta atau watak. Yang kedua, nilai sebagai fakta kultural. Dan yang ketiga, nilai sebagai konteks struktural. Dan selanjutnya, dasar-dasar nilai dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, nilai formal, yaitu nilai yang tidak ada wujudnya, nilai sendiri dan nilai turunan. Yang kedua, yaitu nilai material, yakni nilai yang terwujud dalam kenyataan pengalaman, yaitu nilai rohani dan nilai jasmani. Selanjutnya, aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat. Dalam etika, istilah etika berasal dari Yunani atau ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika yaitu cabang filsafat aksiologi yang membahas mengenai masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan juga adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang B. Estetika. Estetika adalah bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang suatu nilai keindahan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.